Ini menjelaskan kemarin terakhir orang kalau syikayah mengadukan kesulitan hidup kepada manusia seakan-akan dia tidak redho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Syikayah ngeluh kepada manusia itu dilarang dalam Islam. Syikayah mengeluh yang bagus kalau terpaksa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang di atasnya, qala, atasnya satu lagi. Baris ke-7. Saya ulang, qala berkata. Baris ke-7, Al-A'mashi. Imam Al-A'mashi Atani datang kepada saya, kata Al-A'mash. Atin seseorang atau malaikat fil manami di dalam tidur. Faqala maka berkata siapa atin, ati orang yang datang tadi yaitu malaikat mimpi. Ya Sulaiman, wahai Sulaiman, zid tambahin fi hadhil kalimati di dalam kalimat-kalimat ini. Tambahin apa? Wa nasta'inuka, dan kami memohon pertolongan kepada engkau ala fasadin atas kerusakan fina di dalam kami, wa nas'aluka dan memohon atau meminta saya kepada engkau solaka amrina kullihi, solaka pada kebaikan amrina urusan kami, urusan kita kullihi seluruhnya. Jadi kemarin itu diajarkan doanya Nabi Musa ketika Nabi Musa itu kepepet dikejar tentara Fir'aun, depannya laut merah, belakangnya itu tentara-tentara Fir'aun. Doanya orang kepepet. Pernah kepepet? Nah, ini doanya catat. Di sini kemarin diajarin suruh nambahin. Jadi doanya kepepet kemarin itu di kitab ini. Alinea keempat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wala haula wala quwwata illa billahil alil adim. Disuruh Al-A'mas nambahin ini kalimat itu, ditambahin wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka solaka amrina. Doanya kepepet. Orang tukang apa nagih utangnya udah depan pintu. Bacain doa ini. Saya yakin yang nagih nggak bakal pergi belum kasih duit. Nih doanya kepepet, Bu. Tulis Allahumma. Tulis Allahumma. Artinya ya Allah. Lakal hamdu. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, bagimu pujian. Wa ilaika, dan kepadamu al-mustaka, orang yang syikayah, orang yang mengeluh. Wa anta, dan engkau al-musta'anu, zat yang dimintain pertolongan. Tuh doanya kepepet. Kondangan hari Sabtu Jumat belum kelihatan duitnya. Ini baca doa. Jadi doanya gini, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wala haula wala quwwata illa billahil, ditambahin wa nasta'inuka ala fasatin fina wa nas'aluka solaha amrina. Wa nas'aluka solaha amrina kulli. Saya ulang. Allahumma lakal hamdu
wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wala haula wala quwwata illa billahil wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaka amrina kulli. Kondangan Sabtu, Jumat belum kelihatan duitnya, baca doa pamungkas. Ya. Yang penting yakin. Nah, terus waman dan adapun manusia di umuri dunia untuk urusan-urusan dunia khazinan sedih, faqat maka sungguh asbaha pagi-pagi siapa orang tersebut sakhiton murka alallahi kepada Allah. Wal makna dan adapun makna man khazina, man adapun manusia khazina yang sedih, yang susah. Siapa man ala umurid dunya atas urusan-urusan dunia, faqat maka sungguh ghadibah marah siapa orang tersebut alallahi kepada Allah li'annahu karena sesungguhnya orang tersebut sesungguhnya man itu lam yardo tidak redho tidak rela enggak ikhlas biqodo illahi terhadap ketentuan Allah, terhadap ketentuan Allah. Walam yasbir dan tidak mau bersabar ala balaihi atas cobaan Allah. Walam yu'min dan tidak beriman siapa man biqadarihi terhadap qadar ketentuan Allah. Li'anna karena sesungguhnya kullama tiap-tiap perkara waqa'a yang menimpa atau yang terjadi fitunya di dalam dunia fawa maka adapun perkara itu biqodo illahi ketentuan Allah Ta'ala atau ketetapan Allah Ta'ala wa qadarihi dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting ketika menjalani hidup Bu, ada urusan-urusan kok tidak matching, tidak muwafaqah, tidak cocok dengan keinginan kita, terjadinya beda, sebut qadarullah. Udah beres. Karena di sini siapa yang sedih mikirin urusan dunia berarti orang tersebut marah kepada Allah. Maka kalau marah kepada Allah, otomatis dia tidak redho dengan ketentuan Allah, dengan ketetapan Allah, dan tidak sabar terhadap cobaan-cobaan dari Allah. Maka dia tidak beriman dengan ketetapan Allah. Karena sesungguhnya semua yang terjadi di dunia ini adalah tidak terlepas kecuali dari ketentuan dan ketetapan dari Allah. Jalan kejedot, qadarullah kejedot. Udah kejedot. Udah bilangin suaminya, Pak mau ngaji, jangan lupa mendung ntar angkatin cucian. Ye. Pulang ngaji, cuciannya basah semua. Kagak diangkatin, kata suaminya, saya lupa mah, kagak ngapa mah udah terjadi qadarullah. Ibu bilang sama mantunya, mau berangkat ngaji, udah masak sayur asem, udah nyambel, udah goreng ikan nasi nama tempe. Bilang,
buru-buru mama udah jemput, lupa itu nasi tinggal nyolokin mantu, ya kata mantunya. Sampai rumah ibu di ngaji, diajak temannya mau makan soto. Kata ibu, ogah saya mau makan sayur asem, udah saya bayang-bayangin. Sampai rumah nasinya belum dicolok mantunya, katakan qadarullah. Jadi kalimat yang sering diucapkan Gus Dur itu maknanya dalam. Tahu kalimat Gus Dur? Gitu aja kok. Sedih di dalam urusan dunia itu memang tidak baik dan tidak diajarkan dalam Islam. Tapi kenapa kita sering sedih? Kan kita sering memang melanggar aturan. Aturan yang benar itu kita nggak boleh sedih, nggak punya duit, itu yang benar. Kira-kira kita termasuk kelompok orang benar apa kagak benar? Kagak benar. Loh iya, makanya ngaji ini latihan supaya jadi orang yang benar. Sedih yang benar itu adalah sedih mikirin nanti nasib saya di akhir itu selamat apa enggak. Itu sedih yang benar. Sedih yang benar ada mikirin bagaimana nanti saya ini terputus rahmatnya Allah apa enggak ya? Apa terus nyambung? Sedih, itu sedih yang benar. Sedih yang benar mikir, ya Allah saya nanti jangan sampai neraka, ya Allah biar suka. Sedih benar. Maka ajaran Islam ada yang tidak kita lakukan, yaitu sedih yang nggak benar. Apa sedih nggak benar? Nggak punya beras sedih, nggak punya duit sedih. Ini maksudnya bukan berarti nggak boleh sedih. Boleh mikir tapi nggak dalam-dalam, langsung ditampias. Bismillah, nanti juga dikirim Allah. Begitu. Orang kalau sudah taatnya kepada Allah Bu di atas rata-rata, sering mengalami dan sering mendapatkan hal-hal yang di luar akal kita. Min khaitsu la yahtasib. Cuma kan kadang kita menang sendiri. Pengennya dapat gede tapi nggak mau tahajud. Pengennya dapat gede tapi masih berantem terus sama orang. Pengennya dapat gede wiritannya nggak istiqomah. Seperti itu kan. Nah maka di sini artinya kita nggak boleh terlalu sedih mikirin dunia. Kalau kita terlalu sedih maka kita tidak mau menerima ketentuan dan takdirnya Allah. Kalau sudah terjadi katakan qadarullah. Anak ibu mau berangkat kuliah, ibu bilang jangan naik kereta banyak copet, naik gojek aja nih saya kasih lebih duitnya, kata ibu. HP baru dibeliin mama 2 hari, hati-hati kata ibu gitu kan. Sampai di jalan raya ketemu temannya, mau kemana? Bareng, aku disuruh mamaku naik gojek. Halah kagak usah kereta aja, kereta, kata temannya. Kira-kira ngikut ibu apa ngikut temannya? Temannya. Ada kan ke temannya kan? Nah, enggak berapa lama HP ibu bunyi telepon, yang ngomong temannya. Tante, ini saya temannya ini dia lagi duduk di dekat saya lemes, HP-nya katanya hilang tante. Ibu kalau anaknya pulang langsung kagak ngapa-ngapa nak, qadarullah, begitu. Nggak usah pakai kan apa kata mama, apa kata mama. Kan tadi kata mama apa? Makanya nurut mama. Nah, dengerin nih mulut mama nih. Dikini mulut mama nih mulut, nggak usah. Udah qadarullah sama anak kecil. Ibu beliin sepeda cucunya kelas SD kelas 1. Nenek adik main sepeda boleh. Boleh hati-hati awas jatuh ya. Terus gak lama nangis cucunya pulang. Nenek jatuh. Ya udah gak apa-apa qadarullah. Belajar gitu jangan. Kok bisa jatuh gimana kronologinya. Jam. Nah iya gak usah udah terjadi. Makanya ibu nih kalau di grup, misalnya ibu ada acara apa, ada yang izin, udah langsung jawab, ya bu nggak apa-apa, misal bu aku nggak jadi ngaji ya, aku pusing, oh ya nggak apa-apa istirahat biar sembuh, bu saya nggak bisa ngaji bu, aku ada urusan, oh ya nggak apa-apa biar urusan lancar, kagak usah tanya balik lagi nanti stres, emang lo pusing gara-garanya makan apa? Nih. Ya, nggak boleh sedih. Saya tanya sekarang, yang jamin rezeki saya dan ibu siapa? Berarti kita mintanya ke siapa? Cara mintanya ke Allah itu ketaatannya ditambah yang kenceng. Jadi sehingga kalau taatnya kenceng, hatinya nggak ada penyakit hati, maka Allah akan gampang kabulkan doa kita.
Kenapa kadang doa kita itu kok kata kita belum dikabulkan lama? Itu menurut ulama Hasan Al-Basri. Siapa satu lagi ya? Jadi Hasan Basri itu jalan ke pasar Basro. Terus dikerubutin orang-orang. Orang-orang nanya, kenapa sih kami berdoa setiap hari kok perasaan doanya nggak dikabul-kabul? Terus kata Hasan Basri ngomong gini, kenapa tidak dikabulkan? Karena hatimu mati. Apa penyebab hati mati? Di antara penyebab hati mati yaitu diantaranya kamu ngaku mengenal Allah tapi tidak mau melaksanakan hak-haknya Allah, menjalankan hak Allah. Kamu kenal Allah, ada adzan budek, nah itu hati mati. Kamu mengenal Rasulullah tapi kamu nggak mau ngikutin sunnahnya. Kamu katanya cinta Nabi, seneng sama maulid, tapi kenapa sampai sekarang sama encingmu berantem 2 tahun nggak tegur sapa? Nah, itu hati mati. Banyak 10 hati mati. Nah lanjut. Itu ya, jadi nggak boleh sedih memikirkan urusan dunia. Nah, itu doanya. Waman nih, dan adapun manusia tawadoa, yang tawaduk merendahkan diri, nggak boleh nih kepada orang kaya, kepada orang kaya liginahu, karena kayanya, fakot maka sungguh dahaba telah hilang sulusadinihi 2/3 agamanya man. Siapa yang merendahkan diri terhadap orang kaya karena kekayaannya, maka dia akan kehilangan 2/3 agama. Jadi kalau sama orang kaya nggak boleh DP, nggak boleh ngemis-ngemis. Orang kaya datang langsung dicium tangannya, dicium dengkulnya, dicium kakinya, cium semua biar kasih duit. Nah, itu hilang agama kita, hilang. Kalau sama orang kaya takut, walaupun itu dosa tetap aja diikutin. Nah itu agama kita hilang. Maksudnya apa ini? Li'anna syari'ata, karena sesungguhnya syariat. Ayakuna, yaitu ada apa syariat? Takdimun nasi, mengagungkan manusia itu. Jadi dalam syariat itu mengagungkan manusia, manusia yang bagaimana yang diagungkan? Takdimun nasi, mengagungkan manusia itu satu, li'ajli solahihi, karena kesolehannya. Baru ibu tawadu kesolehannya. Yang boleh ditawaduin ini, mau kaya mau miskin, yang pertama adalah karena kesolehannya. Karena kesolehan itu ya kealimannya. Ibu nggak rakus, nggak celamitan, legowo, mudah memaafkan. Saya yakin ibu akan mendapatkan penghormatan. Saya yakin. Bu maaf ya, ibu nggak kebayang kerudung. Oh nggak apa-apa, nggak apa. Ibu maaf bu, ibu nggak taunya namanya nggak ada, jadi ibu besok nggak diajak besan. Nggak apa-apa, nggak apa. Karena kesolehannya, sering baca Quran, sering ngaji, santun, gak seneng ngomongin orang, itu yang dihormati. Makanya kan guru ngaji nih semua, ibu kan guru. Kenapa kita apa-apa itu datang sendiri? Karena kita berusaha mengamalkan ilmu. Orang yang mau mengamalkan itu orang alim. Ibu kepingin semuanya datang sendiri, walaupun gak jadi guru ngaji, apa bisa? Bisa. Ditata hatinya, zikirnya dirapikan, sholat sunnah dirapikan, hatinya bersih dari penyakit hati. Ibu apa yang diinginkan datang sendiri, apalagi guru ngaji. Coba guru ngaji semuanya. Ibu kalau nggak guru ngaji, aku hanya gelas, saya botol. Neng. Ibu nggak ada pisang, aku ada pisang. Neng. Datang sendiri. Nah, iya. Ibu jeruk 1, aku 5. Neng. Artinya apa? Pokoknya kita kalau menghormati orang itu karena kesolehannya. Mau dia muda, mau dia tua, mau dia miskin, mau dia kaya, soleh. Kenapa? Karena orang soleh itu kalau kita deketin,
bisa mengajak hati kita untuk lebih dekat dengan Allah sehingga kehidupan kita semakin baik. Kan begitu? Makanya kan menyeleksi teman karena agama. Ibu mau berteman, seleksi dulu dari apa? Watak, sifat, agamanya. Kan gitu kata Rasulullah. Almar'u ala dini khalilihi. Agamanya seseorang itu tergantung dari agamanya temannya. Maka dengan siapa kamu bergaul? Kalau ibu setiap hari bergaul dengan ibu menteri, lama-lama ibu jadi menteri juga. Nah coba aja. Nah coba, kalau nggak percaya iya. Ibu bergaul dengan ibu nih, kenapa ibu sekarang baca kitab, bisa pegang kitab, bisa baca, ngerti kitab ini? Karena ibu bergaulnya dengan ibu-ibu pengajian. Ya kan, akhirnya barokah. Ada lomba, ada ngaji di sana, akhirnya tahu ini. Kadang dapat rezeki, yang penting kita tidak mengharapkan dari manusia. Pasti, jadi yang bisa dihormati pertama, li ajli solahi, karena kesolehannya. Kedua, wali ajli ilmihi, tuh, karena ilmunya. Orang nih Bu, walaupun tidak bertitel, artinya ibu Allah ditakdirkan oleh Allah ibu tidak pakai sekolah tinggi, tapi ibu ngajinya leken, ngajinya rutin, ngajinya tekun, istiqomah. Hasil dari ngaji ibu amalkan dalam kehidupan sehari-hari, praktek lewat akhlak. Saya yakin janjinya Allah, ibu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang kayak gini pasti senengin orang, ya kan? Ngaji ada ilmunya, nggak ngambekan, nggak tukang ngumpetin berkat, berkatnya nggak dumpetin, jujur, iya, pokoknya nggak ngambekan, nggak celamitan, nggak minta-minta sama manusia, ada ilmunya, sabar, di rumah menjalani kehidupan rumah tangga, suaminya sakit-sakitan, cerewet, nggak ngasih duit, tapi ibu ya Allah, ini takdirnya saya dapat suami seperti ini. Diurus, ibu pakai ilmu itu. Ya karena ilmu, mana ada orang yang ilmunya ada kelaparan, nggak ada. Ibu yang guru, bukan guru ngaji aja, sering ngaji, merasakan keberkahan. Ayo, mana ada ini semua? Pernah ibu-ibu yang ngaji hari ini itu pernah sehari semalam kagak makan karena nggak punya beras, pernah? Yang ada malah stoknya ada banyak, ya? Barokah. Yang ketiga karena apa? Yang pertama karena soleh ilmi tuna takdimi, karena ilmunya. Tuna takdimi bukan hanya dua ini. Tuna takdimi bukan mengagungkan, li ajli malihi karena arah hartanya. Jadi ibu sudah ngerti ngaji, siapa ya orang yang aku harus agungkan, siapa yang harus aku muliakan. Oh kriterianya dua, karena kesolehannya dan karena ilmunya. Kok itu ada orang-orang berilmu, orang soleh kaya, ya klop di sana semua ada gitu loh. Ya gitu ya Bu. Nah lanjut. Fa innaman, karena sesungguhnya manusia, akroma, yang lebih memuliakan, siapa man, almala pada harta. Fa inna, karena sesungguhnya man, manusia, akroma yang lebih memuliakan, almala pada harta, ahana, maka meremehkan siapa man, al ilma pada ilmu, wassolaha dan kesolehan. Tuh artinya apa? Orang kalau lebih dominan memuliakan orang sebab kayanya, maka sama saja ibu meremehkan ilmu, meremehkan kesolehan. Akhirnya tatanan organisasi, tatanan masyarakat amburadul. Kok bisa amburadul? Walaupun salah karena itu orang kaya, mingkem. Ya. Walaupun dia itu penjahatnya, karena dia orang kaya bisa ditambal dengan duit. Yang ketangkep orang miskin yang benar karena harta, ya kan? Sama kalau orang alim, ulama orang-orang alim yang menjilat ke pejabat itu kan nggak boleh. Kalau orang alim sering menjilat ke pejabat, minta-minta jabatan, dia bukan minta kepada Allah ilmunya lebih manfaat, tapi senengannya ke pejabat terus supaya diangkat menjadi pejabat. Maka tatanan kehidupan masyarakat bisa keluar dari jalur rel syariat. Kok bisa? Contoh kiai yang ke pejabat, penjilat minta jabatan.
maka dikasih jabatan. Dikasih jabatan, kiai itu juga dikasih rumah, dikasih mobil, kasih duit 1 miliar. Ketika pejabat itu melakukan kemungkaran, kemaksiatan, bikin rumah togel, bikin rumah tempat pezina, kiainya diem saja takut orang udah dikasih duit 1 miliar. Benar-benar. Akhirnya masyarakat bingung. Kiai, di mana itu Bunyai? Di masyarakat di RT sini udah kayaknya nggak kondusif. Itu rumah bolak-balik laki-laki ntar disco gini-gini. Kiainya bingung, mau protes udah dikasih mobil. Ayo, mau protes udah dikasih jabatan. Mau protes, yang tertindas siapa? Rakyat. Loh, makanya jangan menjadi ulama su. Siapa ulama su? Orang alim yang gila jabatan. Orang alim yang seneng sama dunianya lebih besar ketimbang akhirat. Maka kita kalau mau praktekkan apa yang telah diajarkan oleh orang alim, para ulama, hidup kita selamat. Walaupun ibu saat ini tidak menjadi orang yang kaya dari sisi materi, tapi ibu selamat abadan selama-lamanya masuk ke dalam surga Allah. Oh, ya. Jadi bukan karena kayanya. Kalau kayanya yang kita hormati, remeh agama kita.